Baik, puji Tuhan. Selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Salam, salam kudus. Baik, saudara-saudaraku, terima kasih. Kita jumpa kembali dalam ibadah saat teduh kita pada pagi hari ini, Selasa tanggal 11 Februari 2025. Baiklah saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, saya ajak kita untuk tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau begitu baik memberkati hidup kami dan membangunkan kami kembali, supaya kami dapat bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan hati-Mu yang telah memberkati kami selama kami beristirahat dalam jam-jam tidur kami. Ada penyertaan Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur, kami kembali memuji-muji nama-Mu, dan kami berterima kasih atas firman Tuhan yang terus mengajar kami, mendidik kami, tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi terima kasih atas kesetiaan kita semua. Kesetiaan Tuhan yang terus bekerja di dalam persekutuan kita. Sehingga setiap pagi saudara-saudaraku semuanya selalu bersemangat saja untuk bangun pagi, ya, untuk kita bersama-sama ya berdoa dan memuji memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas semangatnya saudara-saudaraku ya. Puji Tuhan. Kita masih akan bersama-sama melihat firman Tuhan yang terus mengajar kita tentang hal yang paling penting menurut saya ya Bapak Ibu Saudara. Bagi saya sendiri, saya merasa yang paling penting dalam hidup ini adalah soal damai sejahtera Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang lain akan Tuhan tambahkan. Hal-hal yang lain akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Ya, apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan kita, asal kita ini ya selalu hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kemarin kita sudah lihat, kita sudah belajar dari firman Tuhan, bahwa semuanya itu adalah karena pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita oleh Roh Kudus, dan bukan kita yang mengusahakannya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Nah, tugas kita adalah kita selalu bersedia untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran, dan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadikan kehidupan kita, pikiran dan hati kita bisa tetap kuat karena Roh Kudus yang memperlihatkan bagaimana Dia menolong kita melalui firman yang kita mengerti dengan benar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya kembali lagi untuk mengajak kita untuk melihat tentang damai sejahtera Tuhan, ya, saudaraku, yang begitu banyak dibicarakan oleh Rasul kita, Rasul Paulus, karena khusus kepada kita bangsa-bangsa lain ini mendapat satu anugerah atau mendapatkan kasih karunia yang sangat besar, yang sangat luar biasa, ya, melebihi daripada apa yang pernah Tuhan lakukan sebelumnya, ya.
Dan tentu saja kita memahami ini, saudara-saudaraku, mengerti hal ini oleh karena ya apa yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan ini adalah merupakan satu berkat yang sangat besar dan sangat luar biasa, ya saudara-saudaraku, di mana ya sudah 2000 tahun lamanya ya Tuhan Yesus mengaruniakan atau Tuhan Yesus mengorbankan ya dirinya supaya kita ya di zaman sekarang ini memperoleh damai sejahtera Tuhan, dan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi pagi hari ini kembali lagi setelah kita melihat kemarin bagaimana damai sejahtera Tuhan ya yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada setiap jemaat, ya kepada setiap jemaat, setiap orang-orang percaya ya pada zamannya dulu, selalu diawali oleh Rasul Paulus dengan kata-kata kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, untuk meyakinkan setiap orang percaya, meyakinkan setiap anak-anak Tuhan bahwa ada satu berkat yang sangat besar yang selalu menyertai hidup kita, sehingga kita selalu bisa untuk mengalami bagaimana panggilan hidup kita ya untuk tetap setia kepada Tuhan itu dapat dipertanggungjawabkan atau dapat diwujudkan di dalam kehidupan kita bersama ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat tentang damai sejahtera Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan ini yang akan kita lihat bagaimana Paulus juga menyampaikan di awal ya suratnya kepada jemaat Korintus, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, ya, membaca 1 Korintus pasal 1 ya. Kita akan membaca mulai dari ayat 1 supaya saudara-saudara kita bisa terus dipenuhi dengan fakta kebenaran daripada Alkitab, bahwa semua ya kehidupan kita, pekerjaan kita, pikiran kita, dan segala sesuatu yang kita perbuat itu selalu harus diawali oleh karena kita menyadari kehadiran daripada kasih karunia Tuhan dan damai sejahteranya yang selalu menyertai kita semua. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara dari 1 Korintus pasal 1. Ya, 1 Korintus pasal 1, saudara-saudara. Mulai dari ayat 1 saya akan membacakan untuk kita semua. Ya, 1 Korintus pasal 1 dari ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang telah dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Jadi luar biasa, tidak pernah lupa ya
Rasul Paulus, Rasul kita Bapak Ibu Saudara untuk kita bangsa-bangsa lain, selalu menyapa, mengawali segala perkataannya ya dengan kata-kata kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita selalu menyertai kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau bisa dikatakan ya saudara bahwa Rasul Pauluslah menjadi Rasul damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena kepada Pauluslah Tuhan Yesus ya menyatakan betapa besarnya ya kasih Allah kepada semua orang dengan pengorbanan Yesus Kristus, dengan kematian, dengan salib Yesus Kristus. Saudara-saudara, semua orang mendapatkan kesempatan tanpa perbedaan untuk memperoleh hidup yang kekal, sebab Yesus telah mati berkorban untuk menebus dan mengampuni segala dosa manusia. Bagi setiap orang yang percaya mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera, yaitu di dalam keselamatan, hidup yang kekal, hidup kebangkitan bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa apabila saudara dan saya selalu ya memperhatikan, saudaraku ya, selalu ingin belajar dari surat-surat firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul bangsa lain, Rasul kita, Rasul Paulus, karena mulai dari Roma sampai Filemon, Roma sampai Filemon, 13 surat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dipenuhi dengan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Amin. Jadi karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bagilah waktu saudara. Amin. Bagilah waktumu untuk mengambil kesempatan membaca ya berulang-ulang Bapak Ibu Saudara, membaca dengan baik saudaraku ya surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, firman Tuhan dari Roma sampai Filemon. Maka saudara-saudara ya dan saya akan lebih mudah untuk mengerti bagian-bagian lain ya dari kitab-kitab lain, Kejadian sampai Wahyu. Kita akan lebih mudah memahami firman Tuhan apabila kita mulai dari ya fokus kita yaitu memahami ya tentang kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang sempurna dari surat-surat kitab-kitab firman Tuhan yang secara khusus ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi ya kalau kita membaca di kitab Kisah Para Rasul, ya Paulus ini saudaraku adalah sebelum dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui perjumpaannya ya di jalan ke kota Damsyik. Bapak Ibu Saudara, di Kisah Para Rasul 9 kita bisa lihat saudaraku bahwa ya Paulus ini yang dulu namanya adalah Saulus adalah orang yang sangat kacau, yang selalu membuat keributan di mana-mana. Ya, Saulus ini adalah seorang Farisi dan seorang ahli Taurat. Dia adalah pemimpin dari pemberontak untuk melawan kehendak Allah dan yang bahkan melakukan banyak penganiayaan dan pembunuhan dan pemenjaraan terhadap orang-orang percaya yang menjadi pengikut Yesus pada waktu itu sebelum Paulus diselamatkan. Dan dia selalu membuat kekacauan, ya dia adalah pembuat masalah dan dia penentang daripada kehendak Allah. Nah, tapi saudaraku, setelah dia ya mengenal Yesus Kristus, tepatnya adalah sesudah Yesus Kristus menangkap dia dan menjadikan Paulus ini menjadi
pelayan kasih karunia, Bapak Ibu Saudaraku, untuk khusus bagi bangsa-bangsa lain atau bagi semua bangsa, bagi semua orang tanpa perbedaan, yang mendorong, yang memotivasi, ya, Paulus ini adalah adanya kasih karunia Allah dan damai sejahtera yang besar, yang sangat luar biasa, ya, Bapak Ibu Saudara, dia sampaikan kepada semua orang dan setiap orang yang percaya menerima keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka Paulus ini selalu mengatakan kita, ya, damai sejahtera Allah, ya, kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dimulai dari dirinya sendiri, amin. Saudaraku, dimulai dari diri Paulus sendiri, bahwa dia bukan hanya, ya, mengatakan kepada orang lain, tetapi pertama-tama dari dirinya sendirilah dia mengalami kasih karunia Allah dan damai sejahtera yang sangat luar biasa itu, ya, sehingga menertibkan hidupnya, amin. Menertibkan hidup daripada Paulus, ya, yang tadinya dia adalah orang yang selalu mengganggu kehidupan orang lain, tapi sekarang dia membawa berita kedamaian yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah luar biasa, ya, kasih karunia dan damai sejahtera Allah itu mengubah hidup seseorang, Bapak Ibu Saudara, ya, mengubah hidup kita supaya kita mengerti bagaimana saudara-saudara dan saya, ya, bahwa di dalam kekacauan kehidupan dunia ini, toh saudara dan saya masih tetap bisa hidup di dalam ketenangan, ya, hidup di dalam damai, ya, hidup di dalam kebaikan, tetapi semuanya ini adalah karena kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, di ayat 2 tadi dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang telah dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini saudaraku, kita melihat satu hal yang sangat luar biasa, menjadi pelajaran yang berharga buat kita, bahwa Paulus selalu menyapa, ya, selalu menyebut semua jemaat yang ditulisi surat atau yang diberikan nasihat firman Tuhan, selalu diawali Paulus mengatakan kepada jemaat Allah, orang-orang kudus, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik sebab, ya, banyak orang, ya, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengenali Yesus Kristus, tapi mereka tidak tahu, tidak menyadari bahwa bukan hanya status orang percaya yang kita sandang, yang kita terima, ya, dari hubungan kita dengan kasih karunia dan damai sejahtera Allah, kita juga harus menyadari, kita harus memahami bahwa kita ini juga adalah orang-orang kudusnya Tuhan, amin. Jadi ketika saudara mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan, itu artinya kita mengakui bahwa kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhanlah yang menyertai kita semua, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan ragu-ragu, ya, jangan segan-segan untuk mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Karena apa? Karena di situ ada penyertaan kasih karunia dan damai sejahtera, amin. Meskipun orang mungkin mengatakan, ya, masa kita orang-orang kudus, ya, kan kita masih berbuat dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita kudus bukan karena perbuatan kita, ya, amin. Nah, orang keliru, mereka berpikir mereka kudus karena perbuatan mereka. Tidak akan pernah tercapai, saudara-saudaraku.
itu tidak akan pernah tertib, ya kan? Roh dan jiwanya tidak akan bisa tertib menerima apa yang Tuhan Yesus katakan, ya, kalau selalu mengandalkan perbuatan diri sendiri. Karena itu, ya, tidak akan mencapai kesempurnaan. Tapi kalau kita menerima pekerjaan yang sudah selesai, pengorbanan Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya, menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya, maka kita sanggup menerima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan melalui iman. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyanggupkan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, itu satu sukacita yang besar ketika kita mengatakan saya adalah orang kudus. Seperti kesaksian dari anak-anak sekolah minggu kita setiap hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, ya, selalu mengatakan saya adalah orang kudus, orang percaya Yesus, ya, karena Tuhan Yesus sudah mati menghapus segala dosa saya. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara, ya, anak-anak sekolah minggu kita tidak mengatakan karena saya sudah menjadi taat kepada orang tua, karena saya sudah menjadi anak yang baik. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara ada orang yang menjadi kudus karena dia sudah berusaha menjadi orang yang baik. Karena kebaikan manusia itu berbeda jauh dengan kebaikan yang Tuhan inginkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kebaikan yang Tuhan inginkan adalah kebaikan yang sempurna. Dan itu hanya ada pada diri Yesus Kristus dan ada pada diri kita karena kita sudah ada di dalam Dia. Amin. Nah, itu yang penting diketahui oleh semua orang, supaya jangan mengandalkan pikiran sendiri, supaya jangan, ya, mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan pengetahuan sendiri. Kita harus selalu, ya, digerakkan oleh sebuah kesadaran bahwa kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan, bukan karena hasil usaha kita, tetapi itu adalah pekerjaan Allah. Amin. Itu adalah kebaikan Tuhan dan itu adalah cara Roh Kudus untuk menolong kita yang lemah supaya kita tetap dikuatkan. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itulah maka kalau kita baca kitab Korintus ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah model orang-orang percaya yang banyak hal tidak pantas ditiru dari mereka ini, ya Bapak Ibu Saudara. Karena di jemaat Korintus ini terjadi banyak hal, ya, Paulus katakan Bapak Ibu Saudara harus membaca kitab 1 Korintus supaya bisa membayangkan apa yang saya sampaikan ini, yang saya katakan ini, bahwa orang-orang Korintus ini, jemaat Korintus ini Bapak Ibu Saudara, ya, hampir mirip dengan jemaat Galatia. Ya, kita sekarang kan masih membahas kitab Galatia, ya, pasal 5. Nah, jadi jemaat Korintus ini, ya, termasuk adalah jemaat yang orang-orang percaya, orang-orang kudus yang banyak hal tidak pantas ditiru dari perbuatan mereka. Sebab mereka, Paulus katakan, mereka sombong, mereka egois, ya, mereka memperlakukan saudaranya tidak dengan kasih Kristus, tapi dengan sifat-sifat mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang tidak bisa dicontoh dari kehidupan jemaat Korintus ini. Tapi di dalam Yesus mereka adalah tetap orang-orang yang dikasihi. Amin. Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena orang Korintus ini, jemaat Korintus ini adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tapi mereka, ya, belum bertumbuh dewasa. Amin. Belum bertumbuh dewasa di dalam pikiran dan hati mereka, supaya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan mengubahkan pola pikir mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dibutuhkan oleh orang yang menghadapi banyak persoalan,
di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang paling kita butuhkan saudaraku? Itu adalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Karena disitulah letak daripada kekuatan Allah ya, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan juga yang membawa kita, saudara-saudaraku, menuntun kita dari bertolak dari iman memimpin kepada iman. Bagaimana ya kesetiaan kita Bapak Ibu Saudaraku mengikuti kesetiaan Kristus. Jadi pola-pola dari kesetiaan kita ya adalah mengikuti pola-pola kesetiaan Kristus Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, yaitu pengorbanan, ya, kasih yang sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan kita hidup di dalamnya. Amin. Menghidupi kasih Kristus yang sempurna. Begitulah saudara-saudaraku cara hidup kita saat ini, supaya kita bisa mengalami terus bagaimana kasih karunia Tuhan itu ya mengubahkan hidup kita, ya pola pikir kita, ya dengan pengetahuan akan kebenaran, setiap pengertian-pengertian yang benar menuntun kita untuk mengambil tindakan yang selaras dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hasilnya adalah kita sudah tahu damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu Paulus katakan di kitab Filipi, dan di hari-hari berikutnya kita akan melihat itu lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah saudaraku, tapi kita lihatlah saudaraku di ayatnya yang berikut. Setelah Rasul Paulus menyatakan ya fakta kebenaran yang harus kita lihat ya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ya orang-orang Kristen yang mengerti tentang apa yang diperlakukan oleh Allah saat ini terhadap kehidupan kita adalah kasih karunia dan damai sejahteranya selalu menyertai kita. Maka selanjutnya saudaraku, kita lihat orang yang memiliki kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Kita lihat di ayatnya yang keempat, 1 Korintus 1 ini dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi orang percaya, orang kudus yang selalu menyadari bahwa damai sejahtera Tuhan selalu menyertainya, ya maka dia sanggup untuk mengucap syukur senantiasa kepada Allah. Amin. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena semuanya ini ya kita terima bukan dari manusia, tapi dari Allah sendiri. Amin saudaraku, dari Tuhan Yesus yang sangat mengasihi hidup kita. Ya, dari dialah kita menerima kasih karunia ini dan damai sejahtera Tuhan ini. Maka dikatakan, Paulus katakan, aku senantiasa, bukan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, bukan sekali-sekali, dan bukan tergantung mood, ya, bukan tergantung pada keadaan apa di sekeliling kita mengucap syukur, tidak, tapi mengucap syukur senantiasa kepada Allah karena Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Allah selalu ada menyertai kita dan Allah selalu menguatkan hati pikiran kita senantiasa mengucap syukur karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana menangani satu persoalan di dalam kehidupan kita ini harus selalu dimulai dengan kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, ya saudaraku, karena itulah maka di dalam doa-doa kita, ya apakah kita menghadapi suka, menghadapi duka, dan apapun Bapak Ibu Saudara harus selalu ya diawali dengan kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya itu harus menjadi kata-kata yang sangat spesial, ya yang sangat istimewa, diawali di dalam
perkataan doa kita, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, itu sangat luar biasa. Karena itu untuk menunjukkan sebagai tanda bahwa kita tahu kebaikan Tuhan tidak lepas dari kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Jadi Paulus katakan di situ tadi, saya sudah sampaikan tadi bahwa dia bukan sedang menghadapi satu keadaan yang baik-baik saja ketika dia memikirkan kehidupan jemaat Korintus ini. Justru Paulus itu mendapatkan banyak cerita atau banyak masalah yang terjadi di Korintus ini, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga dia juga harus membenahi, dia juga harus menasehati. Paulus juga harus mengajar dan membimbing jemaat Korintus ini supaya kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi orang di sekitarnya dan tidak menjadi batu sandungan. Tetapi saudaraku, itu sudah terjadi hal-hal yang tidak baik dari kehidupan jemaat Korintus ini sudah terjadi, sehingga Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, untuk mengembalikan pikiran mereka, untuk mengembalikan tindakan mereka, untuk mengembalikan kesaksian jemaat Korintus ini supaya selaras dengan kehendak Allah, supaya mereka bisa menjadi terang, menjadi teladan bagi orang di sekitarnya. Maka Paulus mengembalikan mereka supaya mereka sadar kepada kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Itu harus menjadi pokok dari alasan mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi rupanya itu adalah satu cara yang sangat luar biasa mengembalikan cara hidup orang-orang yang menyimpang dari kebenaran adalah pertama-tama harus bersedia untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang berpikir, itu kan hanya sekedar kata-kata. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah itu menyatakan kuasanya dari perkataannya. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, di masa penciptaan, dikatakan apa? Lalu berfirmanlah Allah. Amin. Lalu berkatalah Allah, jadilah langit, jadilah bumi. Amin. Jadilah demikian. Maka Allah menilai apa yang dilakukannya melalui perkataannya itu adalah baik adanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat luar biasa, saudaraku. Jadi saudara, mengucap syukur kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar lip service, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan hanya sekedar boleh dikatakan hanya perkataan manusia biasa. Mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah satu ketaatan, adalah merupakan satu ketaatan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sehingga Paulus mengatakan di sini bahwa orang Korintus ini yang mengalami berbagai problem dalam kehidupan mereka, dalam hubungan persaudaraan dengan sesama saudara seiman, bagaimana menyelesaikannya di dalam kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka, saudara-saudaraku, di dalam cara mereka beribadah kepada Tuhan, terjadi kekacauan, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dilakukan? Kembalilah kepada kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan, dan tetaplah diawali dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Yesus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa, saudara. Jemaat Korintus ini telah menerima segala yang baik dari Tuhan, dan kepada mereka
Berbagai macam pengertian pengetahuan telah diajarkan oleh Rasul Paulus sebagai kekayaan Kristus di antara mereka. Amin. Mereka, Bapak Ibu Saudaraku, telah menerima pengetahuan-pengetahuan tentang rahasia-rahasia Tuhan yang dapat membangkitkan semangat mereka, yang dapat menguatkan hidup mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Sama seperti kita juga saat ini menerima segala perkataan Tuhan yang sempurna, dan kita dapat menemukan itu, melihat itu, membaca dan merenungkan itu, mendengarkan itu setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu, saudaraku, di ayat 7 dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa mampu tetap setia kepada Tuhan sementara banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa tetap dituntun oleh kasih Tuhan sampai pada akhirnya kita akan mampu untuk tetap setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan tadi, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-9, ini adalah kunci berhasil, Bapak Ibu Saudaraku, untuk melihat ke depan jauh bagaimana kasih Kristus, damai sejahteranya akan menuntun kehidupan kita berhasil sukses sampai pada kedatangan Yesus Kristus. Kita akan tetap adalah orang-orang yang diselamatkan. Amin. Kita adalah orang yang tetap adalah milik Tuhan dan orang-orang percaya yang selalu setia melayani Dia. Kenapa bisa demikian, Bapak Ibu Saudara? Ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Jadi kita bukan memandang kepada kesetiaan diri kita, tetapi kita memandang kepada kesetiaan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena kesetiaan Allah itu adalah sempurna, menyingkirkan segala kelemahan kita dan menggantikannya dengan kekuatan yang daripada Allah sendiri untuk memampukan kita supaya kita selalu bisa bersyukur atas kasih karunia dan damai sejahteranya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan di pagi hari ini, saudara dan saya, kita semua selalu tetap setia kepada Tuhan, setia mendengarkan firman-Nya, dan saudaraku setia mengerjakan pekerjaan kita sebagai apapun kita dan apapun yang kita lakukan, saudara-saudaraku. Paulus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan karena manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah yang besar, karena Kristus Yesus Tuhan kita akan selalu mengaruniakan damai sejahteranya di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, bahwa di dalam kehidupan kami, meskipun kami harus menghadapi berbagai tantangan dan tanggung jawab yang harus kami lakukan, dan kami percaya tangan Tuhan akan selalu menuntun hidup kami dan pikiran kami untuk melakukan semuanya, dan diawali dengan kasih karunia dan damai sejahtera-Mu. Itulah sumber kekuatan kami, dan kami berterima kasih karena Roh Kudus yang melakukan itu, firman-Mu yang mengerjakan itu semuanya dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin ditertibkan oleh Tuhan. Hati dan pikiran kami tidak kacau, dan hati dan pikiran kami tidak galau, tapi hati dan pikiran kami selalu dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu, supaya kami dapat memancarkan kebaikan Tuhan, dan berkat kasih karunia-Mu selalu menjadi
andalan dalam kehidupan ucapan syukur kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.